دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, kami selaku Nahdiyin dan kami selaku Aswaja secara umum tidak bisa melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk beliau, karena semuanya dilarang. Tidak ada manfaat bagi mayit, bahkan bisa berbahaya bagi yang hidup yang melakukannya. Karena apa? Karena bisa jatuh terseret pada bid'ah, kesesatan, kesyirikan, dan terancam masuk ke dalam neraka. Jadi tidak mungkin bagi kami melakukan itu semua untuk Ustadz Yazid Jawas. Sebagaimana beliau sering menyampaikan di dalam ceramahnya, mari kita perhatikan bersama-sama. Namun sebelumnya kami ingin bertanya kepada para teman-teman beliau sesama ustadz-ustadz Wahabi dan pada para pengikutnya. Yang pertama, bagaimana hukumnya mengumumkan kematian seseorang di medsos? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya orang meninggal dunia dalam keadaan menuduh saudara muslimnya, menuduh saudara mukminnya syirik atau musyrik? Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Saya jika ada orang yang meninggal dikasih air, yang air yang didoakan oleh seluruh kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Nggak ada. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Tentang masalah pengumuman kematian, itu kan ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah anin na'yi. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi justru kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Itu perhatikan tuh. Naha Rasulullah anin nahi. Itu ada, antum lihat di kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Di Kitabul Janaiz. Itu larangan mengumumkan kematian. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Bukan sekarang ada kematian diumum. Sekarang yang paling penting, ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Bukan ulama, Rasulullah melarang mengumumkan kematian. Kalau sekarang di kampung kadang-kadang diumumkan, karena memang orang kampung itu yang ngurus jenazahnya untuk memandikan dan juga menyolatkan. Jadi untuk perhatikan,
diumumkan untuk orang-orang yang terdekat. Diberitahu kalau orang terdekat. Untuk apa? Supaya mereka tahu. Dan juga yang terdekat itu biasanya juga yang bermuamalah dengan dia. Maka anak keluarganya kan mengatakan, kalau keluarga saya yang meninggal ini ada kesalahan, berbuat khilaf, tolong dimaafkan. Kayak memang dia bermuamalah tiap hari dengan masyarakat. Kalau dia ada utang piutang, keluarga yang nanggung, itu benar. Tapi ketika orang umum, apa manfaatnya? Yang pertama, dia sudah melanggar larang Rasulullah. Yang kedua, nggak ada manfaatnya diumumkan untuk orang lain. Yang ketiga, ini yang tadi ditanyakan, menakut-nakuti kaum muslimin. Kan iman itu berbeda-beda orang, bertingkat-tingkat. Dengan disebarkan gitu, tambah takut orang. Dan ini yang takut bukan hanya orang awam, pelajar takut, ustadznya tambah takut sekarang. Jadi antum jangan umumkan, jangan baca deh berita-berita tentang COVID sekarang, jangan baca tuh, nggak manfaat. Antum tambah baca tambah takut. Antum Hasan baca apa tadi? Saya bilang baca apa? Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari itu. Baca Quran, baca hadis Nabi, manfaat, tambah ilmu, tambah iman kita kepada Allah. Bukan baca tentang berita tentang COVID, baca Al-Quran, itu nggak manfaat. Jadi yang nggak manfaat itu tinggalkan. Kan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi diumumkan kurang manfaat. Kalau kita katakan kita ingin doanya, iya, doanya yang paling penting dari keluarganya, yang paling dekat. Doa orang lain betul kita harapkan, tapi dengan pengumuman itu antum menakuti kaum muslimin. Tambah takut orang. Wah, yang sekarang yang mati ini bukan orang jahat aja, orang-orang yang baik juga mati. Kan gitu, tambah takut. Ustadz ini udah mati, dihitung tuh sekarang. Dihitung. Bulan kemarin ini, bulan ini, wallah, jangan-jangan besok saya lagi nih. La haula wala quwwata illa billah. Ajal itu maktub. Sudah ditulis sama Allah. La yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan maju, enggak akan mundur kalau datang ajalnya. Siapa aja mati. Enggak usah takut dengan ajal. Cuma karena ya kondisi yang ada ini membuat manusia ini tambah takut. Makanya kita bahas tentang iman ini, Masya Allah, manfaatnya besar. Supaya kuat iman kita kepada Allah, kuat tawakal kita, nggak takut. Makanya usahakan tuh nggak usah ada pemberitaan, cukup keluarganya aja. Dari zaman dulu juga keluarganya yang tahu. Ikan enggak sekarang, semua orang tahu dan enggak. Apa? Ada mungkin di antara mereka yang mendoakan, ada, tapi yang terbanyak apa? Yang takut dengan berita itu. Jangan umumkan. Yang melarang untuk mengumumkan Rasulullah SAW. Nabi pernah mengumumkan karena memang diberitahu oleh malaikat Jibril, mayatnya nggak ada di situ. Siapa? Raja Najasyi. Malaikat memberitahu kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril, bahwa Raja Najasyi meninggal. Kamu sholatkan, karena nggak ada yang sholatkan di negerinya dia, nggak ada orang, cuma dia sendiri beriman kepada Allah. Maka Nabi menyolatkan sholat gaib. Hanya sekali itu kejadian sholat gaib, nggak ada lagi yang lain yang memang nggak disolatkan. Adapun di tempat yang memang sudah disolatkan, nggak boleh sholat gaib, nggak boleh. Sholat gaib itu hanya ada bagi tempat yang memang tidak disolatkan dia. Kalau sudah disolatkan, dua orang yang solatkan cukup, sudah nggak ada yang lain sholat gaib. Kecuali kalau kita datang ke pemakamannya, kita sholatkan dia. Sholat gaib hanya terjadi sekali, itu Raja Najasyi itu. Dan zaman itu banyak sahabat-sahabat yang meninggal di negeri lain, nggak pernah Nabi sholat gaib. Hanya Raja Najasyi itu aja, nggak ada di hadapannya, diberitahu oleh malaikat Jibril. Nabi kemudian bersab dengan para sahabat, kemudian sholat dengan 4 kali takbir. Jadi yang tadi saya ingatkan lagi, nggak usah ada pengumuman-pengumuman lagi yang seperti itu di media sosial.